Dengarkan video ini baik-baik. Anak bawa ijazah dengan angka 10 semua, nggak ada perusahaan yang percaya. Nggak ada. Universitas pun nggak percaya. Pasti akan diuji kembali. Orang tua pada bangga, oh anak saya nilainya 10 semua, anak what for? Karena kertas ini nggak akan bicara apa-apa. Yang akan berbicara adalah kompetensi anak. Dan hasil yang dibawa sesuai dengan kompetensinya. Bukan hanya pura-pura membawa nilai baik, yang hanya akan menjadi tiket masuk lapangan, tetapi mereka tidak bisa bermain. Itu memang potongan dari YouTube. Saya sudah menyimaknya panjang. Beliau senior pendidikan. Saya nggak ada urusan personal dengan beliau. Ingat, nggak ada urusan personal. Videonya rame. Saya cuma ingin meminjam pikirannya yang ada di video itu. Di video itu memakai pikiran yang disebut pikiran korespondensi, yakni berpikir mencari kebenaran dengan tidak mudah percaya pada pernyataan, melainkan melakukan cross check pada kenyataan. Jadi mau seabrek nilainya 10, 100, sejuta, bodoh amat, nggak ngaruh di pikiran korespondensi. Karena pikiran korespondensi selalu butuh cek faktanya begitu apa enggak, nyatanya begitu apa enggak, gimana itu nyatanya, faktanya bagaimana. Itulah yang disebut di video itu kompetensinya bagaimana. Nggak ada yang percaya nilai 10, yang penting dilihat aja kompetensinya bagaimana. Jadi lebih ke substansinya, lebih ke nyatanya. Itu pikiran korespondensi. Dan itu juga bisa disebut kebenaran korespondensi. Ingat, korespondensi mengecek pernyataan melalui fakta. Biasanya juga dilakukan oleh para wartawan dan jurnalis. Nggak mudah percaya, pendidikan membaik, katanya seperti itu, kata salah seorang gitu. Tetap perlu dicek faktanya bagaimana itu. Cari data, cari siapa yang bilang. Lalu itu pun harus berimbang. Dicari lagi pandangan yang lain. Sampai sini nggak ada masalah sebenarnya. Tapi bisa nggak pikiran semacam itu kita pakai untuk melihat dunia keguruan dan program pemerintah? Disinilah tantangannya, disinilah kedewasaannya, disinilah keberimbangannya. Takutnya nanti ada standar ganda saat melihat sesuatu yang lain pakai pikiran korespondensi. Tapi saat melihat sesuatu yang lain nggak pakai pikiran korespondensi. Ini yang harusnya kita follow up bersama. Bisa nggak kita semua cek hasil kerja guru-guru konten itu? Bisa nggak kita cek hasil dampak program guru penggerak di nyatanya bagaimana? Bisa nggak kita cek fakta dan nyatanya di balik PMM itu bagaimana? Bodoh amat saya dengan sertifikatnya, bodoh amat. Orang nggak akan percaya. Bisa nggak kita korespondensikan itu? Sejujurnya, itulah masalah pendidikan di Indonesia, teman-teman. Dari tingkat bawah sampai atas, nggak pernah berusaha mengkorespondensinya. Saya di akun ini sekitar 1.700 postingan mengajak kalian semua dan selalu membahas, silahkan cek faktanya bagaimana. Jangan terbuai status, labeling, kasta, nama, program, dan identitas program-program itu yang buahnya. Jangan pernah percaya itu, cek saja faktanya bagaimana. Karena apa? Di dunia pendidikan dan keguruan ini aneh. Mereka terkadang kerja sendiri. Mereka yang evaluasi sendiri. Lah ini kebingungannya. Dan sangat-sangat terancam untuk masuk pada kebiasaan. Untuk menghindari itu, ya di korespondensi sebenarnya. Saya, kalau ada yang sponsori banyak dana, katakanlah, saya siap kok ke sekolah-sekolah para guru konten itu. Ke sekolah-sekolah yang katanya sekolah penggerak, katanya ke guru-guru penggerak itu, saya siap gitu. Kalau ada dana yang memfasilitasi, saya akan coba teliti itu, beneran itu. Saya akan cari dosen atau cari apalah yang mampu menemani saya untuk mengurai itu. Saya akan korespondensi senyata eksistensi kontennya apa enggak. Ini bukan untuk mencari kesalahan, justru ini keuntungan besar. Kalau terbukti ada kesesuaian, ini akan jadi upaya revolusioner. Saya akan ikut mempromosikan nanti. Tapi begitu sebaliknya, saat gak ada kesesuaian antara eksistensi konten dan hasil belajar murid, ya maaf, kita harus benar-benar berimbang di sini. Harus dinyalakan alarm bahayanya. Karena sudah termanipulasi, menggelinding gak karu-karuan. Ini sederhana teman-teman, benar-benar sederhana. Tapi kadang kita memang suka kerumitan yang dibikin penuh gimmick seperti ini. Karena memang kita gak siap
Dengan kenyataan itu kita nggak siap. Makanya kita tutupi kenyataan itu dengan gimmick-gimmick, drama, konten, dan lain sebagainya itu. Makanya sekali lagi penting untuk kalian pertajam pikiran kalian di jagat digital ini dengan pikiran korespondensi. Terima kasih.